Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini adalah kisah yang saya ambil dari ceritanya Mas Kalong ya, atau Mas Tias, yang berjudul Teror KKN di Lembah Selatan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Yuk, ajakku. Tapi Dewi diem aja. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aku lalu menoleh ke arahnya. "Wi, ayo balik kamar." Di saat itu Dewi tiba-tiba tersenyum nyengir. Senyuman yang baru kali ini aku lihat semengerikan itu. Bibirnya hampir nyentuh telinga, dan matanya berubah menjadi putih semua. Tubuhku tiba-tiba kaku, seolah tatapan dari sosok Dewi ini membuatku terhipnotis. Ingin rasanya aku berteriak minta tolong, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku gak bisa lari. Tubuhku gemetar hebat. Lututku lemas. Aku terjebak, terpaku di tempatku berdiri. Bahkan ketika sosok itu berjalan mendekat, aku gak bisa berbuat apa-apa. Getih wangi, Nduk. Aku suka sama anak ini. Sosok Dewi berkata tepat di telinga kiriku dengan berbisik. Bukan suara Dewi, tapi mirip seperti suara kakek tua, dengan bau kembang Kamboja dan kapur barus yang sangat menyengat hidung. Tepat sosok itu selesai berucap, tiba-tiba desir darahku mengalir dengan cepat. Dan saat itulah aku bisa berteriak. Namun tubuhku belum siap untuk bergerak. Aku jatuh duduk bersimpu. Bersamaan dengan itu, Dewi juga pingsan di hadapanku. Tak lama setelah itu, teman-temanku berhambur menghampiriku di dapur. Setelah mendengar teriakanku, semua yang ada di situ panik. Luluh, cok, tolong cok. Dua cowok membopong Dewi dan dua lainnya memapahku ke ruang tamu. Di sana Dewi lalu ditidurkan di sofa. Meli dan Dian mencoba untuk menenangkanku, sedangkan Mita dan Sonya coba untuk menyadarkan Dewi. Dan kejadian mengerikan itu tak sampai di situ saja. Tiba-tiba Dewi teriak histeris. Dewi kesurupan lagi, dan kali ini lebih mengerikan. Semua yang ada di situ termasuk aku langsung memandang ke arah Dewi. Kami semua terpaku di tempat. Apa yang kami lihat seketika membuat nyali kami ciut seketika. Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan setakut ini. Dewi tiba-tiba berdiri. Tatapannya tajam dengan mata putih rata. Dengan telunjuk kirinya, dia menunjuk tajam ke arah kami semua. Lalu telunjuk kanannya diletakkan di bibirnya, mengisyaratkan untuk kami semua agar diam. Suasana jadi hening. Tapi bau Kamboja bercampur kapur barus tiba-tiba hadir kembali menusuk hidungku. Bahkan sekarang ini lebih tajam dan kuat baunya. Di posisi yang menegangkan itu, entah keberanian dari mana datangnya, Aldi berlari keluar. Semoga dia mencari bantuan warga setempat, pikirku. Dengan rasa takut yang luar biasa, kami semua yang ada di tempat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai-sampai aku bisa mendengar doa-doa yang dilantunkan oleh Dian. Tak lama, sosok Dewi melotot ke arahku. Bukan, lebih tepatnya dia melotot di sebelah kiriku, yaitu Dian yang sedang berdoa. Sosok itu tertawa.
dan kemudian menirukan doa yang sedang dilantunkan oleh Dian, bahkan lebih keras dan fasih. Aku yang tepat di sebelahnya sampai bisa mendengar gigil ketakutan Dian. Selesai menirukan doa, sosok itu kembali menatap tajam ke arah kami sambil mengulang kembali kalimat yang ia ucapkan ketika di dapur. "Getewangi, aku suka sama anak ini." Diakhiri dengan sebuah teriakan panjang yang memenuhi ruangan. Dewi lalu terjatuh di sofa. Sejenak suasana hening dan sunyi. Dan tak lama, Aldi seperti pahlawan kesiangan. Dia masuk bersama Pak Kardi dan satu lelaki tua. Pak Kardi yang baru saja masuk pun bertanya dengan wajah bingung, karena dia melihat wajah-wajah kami yang begitu tegang. Sedangkan bapak yang satunya lagi, dia terlihat tenang. Sambil bersedekap, dia berjalan ke arah Dewi yang pingsan itu. "Mas, tolong ambilkan air putih ya," pinta bapak itu pada Aldi. Aldi pun lalu mengambilkan air mineral botolan yang ada di kamarnya. Setelahnya bapak itu membacakan entah itu doa atau mantra pada air kemasan itu, lalu mencipratkannya ke arah Dewi. "Mas, nanti kalau mbaknya udah bangun, suruh minum air putih ini sampai habis ya," katanya pada Aldi. Sedangkan kami semua hanya bisa terbengong melihatnya. Bukan tanpa alasan, karena memang kami semua saat itu masih syok. Malam itu berlalu tanpa ada kejadian mengerikan lagi. Kami semua bisa istirahat hingga pagi menjelang. Keesokan harinya Dewi sudah sadar. Dia benar-benar tidak ingat kejadian apa malam itu. Dan kami memutuskan untuk tidak menceritakan kepada Dewi, karena kami juga takut kalau Dewi jadi kepikiran dan stres. Tapi aku punya rencana sore itu. Sore itu, setelah kegiatan KKN selesai, aku bersama Meli memutuskan untuk berkunjung ke rumah Pak Kardi. Alasan kenapa aku bertamu yaitu ingin menanyakan tentang getih wangi yang diucapkan oleh sosok yang ada di dalam tubuh Dewi kemarin. Jujur Li, aku orangnya kepoan, dan kalau sudah begini aku harus segera menemukan jawabannya. Kebetulan sore itu Pak Kardi sedang duduk di teras rumah. Begitu tiba, aku dan Meli langsung disuruh masuk. Awalnya aku agak ragu untuk bertanya tentang getih wangi. Jadi aku samarkan dengan topik kegiatan KKN di akhir sesi. Aku memberanikan diri untuk bertanya. "Maaf Pak, kalau boleh tahu maksudnya getih wangi itu apa ya?" Tiba-tiba Pak Kardi terkejut setelah aku menyelesaikan kalimatku. Wajahnya nampak begitu tegang. Pandangannya tajam ke arahku, menyorot sebuah kecemasan dan kekhawatiran yang begitu mendalam. "Getih wangi," ucap Pak Kardi mengulang kata-kataku. "Enje Pak, memangnya ada apa mbak? Apa karena kejadian semalam?" tanya Pak Kardi lagi. Jadi gini Pak ceritanya." Aku lalu menceritakan semua kejadian malam itu. Pak Kardi pun mendengarkan dengan begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala beberapa kali sambil mengelus-elus jenggotnya. Tapi tak berapa lama muncul lelaki tua yang kemarin sempat ikut datang ke posko. Ternyata namanya Pak Slamet. Bapak itu lalu ikut duduk bersama kami. "Nggak usah khawatir Nduk, sudah Bapak pagari semalam. Bapak cuma minta tolong sama kalian berdua. Jangan sampai temanmu itu sendirian. Bahaya." "Memangnya kenapa Pak?" Meli yang sedari tadi diam kini ikut bertanya. "Nggak kesurupan lagi? Hehehe," jawabnya sambil tertawa kecil. Setelah dirasa cukup, aku dan Meli berpamitan. Mulai dari sini, setelah mendengar penjelasan dari Pak Slamet, aku sudah agak lebih tenang.
Setidaknya Dewi sudah ditangani oleh orang yang tepat. Sesampainya di posko, aku dan Meli berbagi tugas untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk selalu menemani Dewi agar tidak sendirian. Sebelum tidur, aku dan Meli bercakap lirih terlebih dahulu. Meli menceritakan suka dukanya ketika pacaran. Aku pun tentu mendengarkan dengan seksama. Seperti biasa, obrolan merambat panjang sampai hampir semua terlelap dan suasana mendadak sepi. Tiba-tiba terdengar suara kriet-kriet berulang kali, seperti pintu yang dimainkan. Suaranya terasa sangat dekat sampai terdengar di kamar. Kebetulan kamar kami bersebelahan dengan kamar yang dijadikan sebagai gudang. Mah, denger gak? Bisik Meli bernada sebal. Diintip aja yuk, ajakku berbisik. Siapa tahu ada orang yang iseng saat itu. Aku dan Meli kompak bangkit. Kami pun dengan pelan membuka pintu kamar, berusaha mengintip dari celah yang tercipta. Hawa aneh tiba-tiba kembali menyeruak. Pasalnya yang biasanya masih terdengar obrolan para lelaki, malam itu benar-benar sepi. Sejauh mata memandang, hanya terlihat ruangan gelap dan satu ruangan agak terang di bagian dapur. Akan tetapi, suara berisik pintu itu masih jelas terdengar. Aku dan Meli berpandangan sejenak dan sigap menutup rapat pintu untuk kembali ke tempat tidur. Tangan Meli basah dan dingin meremas pergelanganku. Bibirnya mulai komat-kamit membaca doa. Aku sendiri mencoba berpikir positif, walau saat itu bulu kuduk di sekujur tubuhku berdiri. Aku dan Meli tidak berani membangunkan yang lain, takut terjadi keributan. Namun, ada yang lebih mengejutkan lagi. Ketika tiba-tiba terdengar bisikan dingin tepat di telinga kiriku. Katewangi, Katewangi. Suara itu, suara yang kemarin. Aku memiringkan badan dan memeluk tubuh Meli. Rupanya dia juga sama-sama gemetaran. Dan yang lebih menyebalkan lagi, ketika Meli bertanya, Kamu dengar suara itu enggak, Mah?" Tanpa menyaut, aku cuma mengangguk kecil dan berusaha memejamkan mata. Aku berharap malam itu segera berlalu. Tapi sebelum itu aku sempatkan untuk menoleh ke arah Dewi yang terlelap. Syukurlah dia masih di tempatnya. Aku tidak mau ada kejadian serupa yang sama seperti itu. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun dari tidurku. Refleks, aku bangkit dan mencari keberadaan Dewi. Ternyata dia sudah tidak ada di tempat tidurnya. Karena aku tidak mau membuat keributan, aku buru-buru membangunkan Meli untuk mencari keberadaan Dewi. Setelah kami cari, ternyata Dewi baru saja keluar dari dapur. Mungkin dia habis buang hajat, pikirku waktu itu. "Kok nggak ajak-ajak sih, Dew?" kataku. Tapi Dewi tidak menjawab. Dia malah nyelonong begitu saja masuk ke kamar. Aku dan Meli sejenak saling pandang. Aneh. Lalu ikut masuk ke kamar. Keesokan paginya, aku sendiri berusaha memfokuskan pikiran pada kegiatan KKN dan menjaga Dewi agar tidak sendirian. Tapi pagi itu ada yang aneh. Biasanya Dewi anaknya itu cerewet dan suka bercerita. Namun kali ini Dewi lebih banyak diam. Meli pun berpikiran sama denganku. Sore harinya aku izin ke teman-teman untuk balik ke posko karena agak kurang enak badan. Singup. Itulah yang aku rasakan ketika aku masuk ke dalam rumah. Perasaan itu mulai muncul hampir setiap menjelang malam. Apalagi saat ini langit sedang mendung.
membuat perasaan tak nyaman semakin menguat. Aku berniat mau keluar lagi, tapi rintikan hujan malah menghalangi. Akhirnya aku memilih untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya biasa, hanya aku yang merasai adanya hembusan dan hawa yang aneh. Tapi semakin petang, berselang beberapa menit dari hembusan tadi, aku mencium aroma wewangian yang benar-benar khas, antara aroma kembang dan aroma kapur barus. Mirip sekali dengan waktu itu. Aku semakin ketakutan. Aku diam sejenak. Rasa tak nyaman kembali menyeruak. Batinku kemudian tergerak untuk bangkit dari kasur. Aku berusaha untuk menghindari bau tak nyaman itu. Tapi baru saja tiba di ruang tamu, aku terhenyak sambil menatap halaman depan dari balik kaca. Pikiranku sudah tak tenang. Dan tanpa aku sadari, jika waktu itu telah beranjak malam, aku pun tergagap saat melihat sekitaran ruang tamu masih gelap. Buru-buru aku bangkit dan menghidupkan lampu. Tapi baru satu langkah kaki berayun disambut sama suara keras dari halaman depan. Tak hanya sekali, aku mendengar suara derap langkah kaki berlari, membuatku tertegun sambil menduga-duga, apakah teman-temanku sudah pulang? Sekian detik aku diam menunggu, tak lagi terdengar. Aku melanjutkan niatku, melangkah mendekat ke arah saklar lampu yang menempel di dinding ruang tamu. Satu kali pencetan membuat seisi ruang tamu tersorot oleh lampu. Dari situ, aku bisa melihat ada pemandangan aneh. Kali ini bukan suara kaki, tapi jejak kaki kotor yang menempel di lantai, menunjuk ke belakang. Lebih tepatnya ke arah sebuah kamar yang tak berpenghuni, alias gudang. Antara heran dan penasaran, tanpa sadar aku mengikuti jejak itu. Sampai aku mendadak berhenti ketika keganjilan kembali menghambat. Pikiranku kembali mengulang dengan apa yang aku rasakan ketika di dalam kamar. Membaui aroma wangi, sama persis dengan yang sedang aku cium saat ini. Aku lalu mengurungkan niat dan berbalik menuju kamar. Sampai di dalam kamar, aku langsung merebahkan diri, menutup seluruh tubuh dengan selimut. Dadaku naik turun, nafasku memburu. Walaupun saat itu aku sudah tidak lagi mencium atau mendengar sesuatu yang ganjil. Tapi tak lama dari itu, aku sedikit tenang manakala aku mendengar suara pintu dibuka. Berharap kalau itu adalah teman-temanku yang sudah pulang. Tapi ada yang aneh lagi. Beberapa detik ketika pintu terbuka, aku tak mendapati apa-apa. Tak ada suara langkah, tak ada ucapan salam atau obrolan dari teman-temanku. Aku menunggu beberapa detik lagi untuk mengumpulkan keberanian. Perlahan aku bangun, berniat mengintip dari celah pintu kamarku. Tetapi baru saja mataku mengintip dari celah pintu, aku kembali mundur. Manakala aku menyaksikan seluruh ruangan begitu gelap, kecuali dalam kamarku. Terdengar suara wanita menangis. "Mel?" Aku memanggil nama Meli dengan suara lebih keras. Tapi tak ada jawaban dari satu orang pun, kecuali suara tangisan lirih yang baru saja aku dengar. Tak hanya itu, melainkan ada dua suara wanita menangis yang menjawab panggilanku. Aku mulai sadar kalau itu bukanlah sosok teman-temanku yang menangis, melainkan ada penghuni lain di rumah ini. Rasa takut kembali hadir, memaksa tubuhku bergerak mundur dan menutup pintu kamar.
Aku lalu menyandarkan tubuhku di sudut kamar. Tak berselang lama dari suasana yang mencekam itu, ketukan pintu tiba-tiba terdengar dengan diiringi suara lelaki tua memanggil. Dek, dek, dek. Dek, dek, dek. Mas, Mbak. Panggilan itu seketika membuatku segera bergegas melangkah cepat keluar dari kamar. Tapi sebelum aku menghampiri panggilan suara di depan, aku menyempatkan kembali menghidupkan lampu, lalu bergegas menuju pintu utama yang sudah terbuka entah sejak kapan. Di sana aku dapat melihatnya. Ada seorang lelaki, mungkin berusia 50 tahunan lebih, sedang berdiri membelakangiku di ambang pintu. Aku lega melihatnya. Setidaknya ada seseorang yang menemaniku sebentar. Aku lalu berjalan ke arah bapak itu. "Pak." Bapak itu lalu berbalik. "Mbak, mohon maaf mengganggu," ucap bapak itu. "Iya pak, ada apa ya?" sahutku. "Ini mbak, saya cuma mau bilang, kalau sudah masuk maghrib, jangan lupa lampunya dinyalain," ujar bapak itu dengan mimik muka sedikit tegang. "Oh iya pak, tadi juga udah saya nyalain, tapi nggak tahu kenapa kok bisa mati sendiri ya," kataku menjelaskan. Tak ada yang aneh. Setelah aku menyelesaikan kalimatku, justru itu malah menambah ketegangan yang menyirat di wajah bapak itu. Bahkan bapak itu terlihat risau. Terlihat jelas dari beberapa kali dia menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti ada yang ditakutkan. Ya sudah mbak, kalau gitu saya pamit dulu aja ya," kata bapak itu sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Aku mengangguk. "Oh, nje pak, terima kasih." Di saat yang sama, setelah bapak itu pergi, dari halaman depan muncul teman-temanku. Seketika itu juga kelegaan menyambutku. Lu ngapain malam-malam di luar?" tanya Benny yang berjalan paling depan. "Iya nih, bukannya di dalam malah berdiri di pintu. Pak Mali tahu?" sungut Meli yang diamini oleh beberapa teman yang lain. Tadi ada bapak-bapak kesini bilang suruh nyalain lampunya," jawabku. "Hih, gimana sih? Lu sampai lupa nyalain lampu?" ketus Benny setelah berdiri di sampingku. "Udah, masuk dulu aja," kataku sambil menarik tangan Benny untuk masuk, diikuti yang lain. Setibanya di dalam, aku, Meli, dan keempat laki-laki yang lain, maksudnya keempat teman yang lain ya. Tepatnya setelah mereka selesai membersihkan diri, aku mulai menceritakan satu persatu hal aneh yang aku alami. Alih-alih mendapat solusi, Erik malah meledekku. Sebenarnya aku sudah tidak kaget. Erik memang orangnya tak mempercayai perkara tahayul atau apapun yang berbau mistis. Tapi setidaknya dengan aku menceritakan hal itu bisa untuk berjaga-jaga. "Ya kan lu lagi gak enak badan mah, makanya sampai ke bawah halu," ucap Erik tak percaya. "Terserah kamu Derik, mau percaya apa enggak. Tapi aku yang penting udah bilang kok." "Holah halu. Terus lu kemarin kenapa ikut ketakutan pas Dewi kesurupan?" ledek Benny. Erik pun diam. Dia tidak bisa membalas ledekan Benny. Sudah. Mending kita makan dulu aja. Aku udah bikin mie rebus itu," sergah Meli. Benar apa kata Meli. Aku lebih memilih menyudahi perdebatan dan mulai bersantap bersama teman-teman yang lain. Setelah selesai makan, aku pun memilih kembali masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuh dan berharap tak lagi merasakan hal aneh apapun yang membuatku takut. Tetapi ternyata hal itu tak sepenuhnya terwujud.
Karena ketika aku mencoba memejamkan mata, selalu dipenuhi bayangan-bayangan sosok wanita perempuan menangis dan merintih. Berkali-kali dan selalu terulang, membuatku tak tahan lalu terbangun. Napa lu mah? Kok gelisah gitu? Tanya Meli yang baru saja masuk kamar dan melihatku gelagapan. Gak tenang aku Mel. Dari tadi kebayang sama sosok perempuan nangis. Jawabku berbisik. Ih, apaan sih? Jangan aneh-aneh deh mah. Udah malam nih, takut. Saut Meli ikut ketakutan. Setelah Meli menjawab seperti itu, aku memutuskan untuk tidak melanjutkan obrolan. Dan malam itu benar-benar membuatku lelah. Keesokan harinya kami semua menjalankan proker seperti biasanya dan kembali ke posko tepat jam 5 sore. Kami berbasa-basi sejenak di teras rumah. Tak lama aku izin untuk mandi. Baru saja aku mau mengguyur tubuhku, tiba-tiba aku dikejutkan dengan aroma wangi kembang Kamboja yang hadir seperti berasa di belakangku. Seketika tanganku urung untuk menggayung air, memilih untuk menoleh memastikan kosong. Tak ada apapun kecuali pintu yang tertutup. Aku lalu buru-buru mengguyur tubuhku agar mandiku segera selesai. Tapi saat aku mau keluar kamar mandi, tiba-tiba aku mencium bau amis yang menyengat. Karena aku tak percaya begitu saja, aku menoleh ke belakang. Hampir saja aku terjatuh setelah tubuhku terhuyung mundur. Manakala aku melihat genangan air dalam bak mandi itu berubah menjadi merah darah. Tak ingin lebih jauh merasakan ketakutan, aku buru-buru memakai pakaian, keluar dan berlari menuju kamar. Erik yang saat itu tengah duduk di meja makan sempat terheran melihatku gelagapan keluar dari dapur. Erik pun tertawa setelah aku menceritakan apa yang baru saja aku alami. Yang namanya setan itu cuma ada di TV mah. Lu aja kebanyakan nonton horor, ujar Erik masih dengan senyum ledekan. Aku yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala. Semoga di rumah ini kamu diliatin setan ya, biar kamu percaya, sautku dengan nada ketus. Aku kemudian berlalu menuju kamar, sedangkan Erik masih duduk di meja makan. Setelah perdebatan itu, aku lebih banyak menghindari obrolan dengan Erik karena lama-lama bikin emosi aja. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu tanpa ada kejadian aneh, barulah kejadian yang mengerikan terjadi. Ini adalah terakhir kalinya aku bertemu dan ngobrol sama Dewi. Kebetulan sore itu aku bersama Dewi lagi di posko berduaan. Sedangkan teman yang lainnya masih di rumah Pak Darmo, kepala desa, karena ada beberapa hal yang harus mereka bicarakan. Sore itu aku mendengar suara adzan maghrib. Aku bergegas untuk menghidupkan lampu. Setibanya di ruang tamu, aku langsung merasakan ada hawa yang aneh. Tapi aku tidak begitu menghiraukan. Aku langsung mendekat ke saklar lampu. Tapi belum sempat aku memencet saklar, mataku lebih dahulu terarah pada sosok yang berdiri di sudut luar kamar yang terkunci. Tak mau menunggu lagi, aku segera menekan saklar, berharap bisa segera melihat siapa pemilik bayangan itu. Tapi aneh, saklar seakan tak berfungsi, walau sudah aku tekan berkali-kali. Hal itu membuatku takut, apalagi ketika sosok itu terlihat melotot ke arahku sambil berdiri terpaku. Aku pun teriak. Dan yang mengejutkan, Dewi datang menghampiri. "Ada apa, Mah?" tanya Dewi. Bibirku keluh, tak sanggup menjawab. Aku hanya menunjuk ke arah tempat di mana aku melihat sosok tadi. "Apa sih? Gak ada apa-apa kok," kata Dewi ketus. Aku pun perlahan mengangkat wajah, menatap lurus ke arah jariku menunjuk. Yang ada kosong, tak ada siapapun di sana. Aneh pikirku.
Dewi pun langsung memencet saklar, dan seketika seluruh pandangan menjadi terang. Semua terlihat biasa seperti semula. Tapi ketika Dewi berbalik hendak berlalu, aku lebih dulu mencengkram tangannya. "Ada apa lagi sih, Ma?" Aku menunjuk ke arah lantai. Hal itu membuat Dewi terdiam. "Itu apa, Wi?" Dewi mematung, wajahnya terlihat datar dengan tatapan penasaran. Berniat membuktikan, Dewi mengajakku untuk mendekati jejak kaki yang menempel di lantai. Tapi belum juga sampai, kita kembali dikejutkan oleh suara ketukan pintu dari luar. Tok, tok, tok. Seketika aku dan Dewi saling pandang. Sebelum akhirnya Dewi berjalan ke depan memastikan siapa yang baru saja mengetuk pintu itu. Aku lalu mengekor ke belakangnya. Sesampainya di ambang pintu, Dewi membuka pintu. Pintu terbuka. Muncul sosok kakek yang berdiri dengan posisi membelakangi. "Maaf, cari siapa ya?" tanya Dewi pelan. Sosok itu perlahan berbalik, membuatku tersurut untuk mundur karena menyadari ada keanehan pada kakek di depan itu. Ada perlu apa ya, Pak?" tanya Dewi lagi. Kakek itu masih saja diam dengan pandangan ke bawah. Tak lama, pandangannya terangkat dan menatap lekat pada Dewi. Aku yang melihatnya pun ketakutan. Aku lalu menarik-narik lengan Dewi untuk mundur. Tapi Dewi masih kekeh di tempatnya. "Bapak ini siapa? Mau cari apa?" Kali ini suara Dewi lebih keras. Tapi kakek itu tak bergeming, bahkan semakin melotot ke arah Dewi. Dewi yang sudah merasa cemas, takut, dan jengkel secara harus berucap mengusir serta berniat menutup pintu. Tapi baru saja Dewi mengayunkan pintu hingga separuh, jari kakek itu menahan dan menariknya kembali, membuat pintu itu terbuka. Kakek itu kemudian berkata, "Getewangi, Getewangi." Suaranya lirih serta serak. Kepalanya bergedek ke kanan dan ke kiri. Dari nafasnya keluar aroma yang sangat busuk, membuatku merasa mual. Dek. Seketika aku teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Kejadian di mana Dewi kesurupan, dan sosok yang ada di dalam tubuh Dewi berkata seperti itu. Buru-buru aku menarik lengan Dewi dan menutup pintu. Aku tidak tahu kemana perginya kakek itu. "Lu kenapa sih, Ma? Kok kayak orang ketakutan?" tanya Dewi. Enggak, Wi. Enggak apa-apa. Ayo masuk kamar aja lah," ajakku mengambil lengan Dewi. "Lu duluan aja ke kamar. Aku mau pipis dulu," saut Dewi melangkah menuju belakang. Dewi berlalu dan mengabaikanku yang masih berdiri ketakutan. Belum sempat aku membuka pintu kamar, satu jeritan melengking menyentak dari arah belakang, membuatku berjingkat seraya melempar wajah ke arah belakang, tepatnya di kamar mandi. "Dewi!" Buru-buru aku berlari ke arah sumber suara itu. Sesampainya di sana, aku tidak menemukan apapun dan siapapun. Lalu, kemana Dewi? Aku kemudian berlari ke arah kamar. Tapi ketika aku hendak membuka pintu, pintu kamar tiba-tiba saja terkunci sendiri. Dan lagi-lagi lolongan menyayat suara wanita itu berulang, persis dengan suara Dewi. Tapi setelah aku cari, aku tidak menemukan adanya Dewi. Belum sempat berkurang ketegangan yang tercipta. Tak lama harus kembali menguat manakala dari dalam kamar yang terkunci, suara gedoran keras ikut meramaikan suasana. Tubuhku dingin dan gemetar. Aku benar-benar ketakutan. Aku duduk terpojok di ruang tamu. Aku lebih memilih bisa pingsan daripada harus menyaksikan kengerian ini. Tiba-tiba, tek! Suara pintu terbuka paksa. Aku benar-benar tak berdaya. Suaraku tak mampu keluar.
Aku pasrah menyaksikan gebrakan pintu kamar terbuka paksa. Lalu muncul sosok wanita yang mirip Dewi, berlari keluar kamar menuju belakang. Setelah itu, aku mendengar suara Dewi menjerit memohon ampun. Detik berikutnya keheningan mendorong ketakutanku, tapi hanya beberapa detik saja. Lalu kembali terlihat oleh pemandangan menghampar kesadisan, di mana dari dapur keluar seorang kakek sambil menyeret tubuh Dewi yang sudah dalam keadaan berlumuran darah. Kakek itu terus menyeret tubuh Dewi sambil mengucapkan getih wangi berulang kali dengan wajah yang gembira, sampai tak mempedulikan tangisan merintih Dewi yang sudah diseret. Tak berhenti di situ saja, setelah masuk ke dalam kamar yang terkunci tadi, lagi-lagi terdengar suara benturan di tembok hingga beberapa kali. Kemudian lengkingan keras dari suara Dewi menutup kejadian itu menjadi hening. Aku sudah tak bisa lagi melukiskan ketakutanku. Nafasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat setelah menyaksikan kejadian yang seolah nyata di hadapanku itu. Tiba-tiba, aku mendengar suara banyak orang. "Ma, Rahma, kamu di mana?" Meli dan beberapa temanku yang baru saja pulang terkejut melihat keadaanku saat itu. Kemudian dengan cepat temanku yang laki-laki segera membopongku dan menidurkanku di sofa. "Rahma, kamu kenapa kok bisa kayak gini sih? Dewi kemana?" tanya Meli sekali lagi. Apalagi beberapa temanku yang lain, mereka juga terlihat panik dan bingung. Aku hanya bisa melihat tanpa bisa menjawab. Ada perasaan lega ketika mereka semua datang menolong. Setelah itu, aku tidak tahu lagi karena mendadak semua menjadi gelap dan aku pun pingsan. Rahma terbangun malam hari, tapi tidak untuk Dewi. Dewi ditemukan gantung diri di kamar. Menurut cerita dari Meli begini. Dalam suasana cemas, Meli teringat sesuatu dan segera bergegas menuju kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih di dalam tasnya. Setelah mengambil apa yang ia cari, Meli bangkit dan hendak keluar. Tapi baru saja ia berbalik mau berjalan keluar, tepat di depannya sepasang kaki pucat menghalangi wajahnya. Meli diam sejenak, mencerna semuanya. Lalu dia mendongak, menatap pelan sampai ke ujung atas. Dia mendapati seraut wajah Dewi menjulurkan lidahnya. Lototan mata Dewi yang tergantung itu seperti menyorot ke arah Meli, membuat tubuhnya goyah, terhuyung lalu roboh. Meli lalu melangkah pelan sambil menahan tangis ketakutan. Sampai di luar kamar, Meli berteriak, membuat semua teman-temannya datang mendekat. Meli menunjuk ke arah atas, diikuti oleh semua teman-temannya. Saat itu juga, mereka semua syok setelah melihat kondisi Dewi yang sudah memucat, tergantung di kayu belandar kamar. Singkat cerita, setelah semuanya sudah dikondisikan oleh warga, Meli, Rama, dan teman-teman yang lain diungsikan di salah satu rumah warga. "Kok bisa gini? Gimana ceritanya, Mbak?" tanya Pak Darmo yang baru saja tiba. Semuanya diam, karena memang dari semua mahasiswa itu tidak ada yang tahu bagaimana kejadiannya sampai Dewi bisa gantung diri. Yang ada Meli dan teman-teman yang lain merujuk pada Rahma, karena dari kejadian itu hanya ada Rahma dan Dewi yang sedang ada di posko. Rahma yang terlihat terpojok pun menceritakan secara detail kejadian yang ia alami sebelum ia pingsan. Beberapa orang yang ada di ruangan itu mengangguk dan menggelengkan kepala beberapa kali menyambut cerita Rahma. Mereka terlihat bergidik ngeri. Tak lama setelah Rahma menyelesaikan ceritanya, kendaraan roda 4 datang. Jenazah Dewi lalu dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Rahma, Meli, dan yang lain malam itu sementara masih tinggal di desa. Tak ada satupun dari mahasiswa itu yang berani untuk masuk ke dalam posko. Mereka lebih memilih mengungsi di rumah warga.
Keesokan harinya, mobil minibus datang menjemput para mahasiswa itu. Rahma yang saat itu duduk sendirian mencoba meresapi pagi terakhirnya di desa itu. "Anak-anak, sekarang kita pulang ya. Besok setelah semua sudah kondusif, kalian menghadap ke rektor ya," perintah wanita parubaya, Bu Tati, dosen pembimbing. Mobil minibus akhirnya mendekat dengan penuh keyakinan. Rahma dan yang lain menapaki halaman depan rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Rahma menyadari kalau kisahnya dengan desa ini sudah selesai. Sudah cukup semua kenangan menyeramkan yang mereka dapatkan di tempat ini. Apalagi dengan kejadian yang dialami oleh Dewi. Rahma dan yang lain tidak mau mengungkit lagi. Semoga Dewi diterima di sisinya. Sebelum aku meninggalkan desa, nggak tahu kenapa aku pengen noleh ke arah posko. Di sana, tepat di jendela rumah, aku melihat sosok Dewi. Dia pucat banget sambil melambaikan tangannya. Tapi pas aku bilang ke Meli, Meli ikut noleh. Tiba-tiba Dewi sudah hilang. Nggak tahu itu aku hanya halu atau memang nyata. Begitulah percakapan terakhir Rahma setelah menyelesaikan ceritanya. Selesai. Oke, akhirnya selesai juga cerita dari Mas Kalong atau Mas Tias tentang KKN itu ya, teman kami yang tak pernah kembali. Ya, seperti yang sudah pernah saya bilang sebelumnya, tapi saya nggak tahu ya ini apa yang mereka perbuat. Tapi memang ketika kita berada di tanah yang asing atau tanah orang itu, sewajarnya kita bersikap yang sopan santun gitu ya. Cuman memang repot juga ya ketika kita memiliki seorang teman yang punya, ya, sebuah anugerah lah ya, atau lebih tepatnya kayak sebuah kelebihan. Kayak Dewi ini kan katanya dia getih wangi atau apa gitu. Repot juga kalau seperti itu, karena tempat-tempat asing, kita kan KKN biasanya di desa-desa yang terpencil gitu ya. Pasti ada mitos-mitos di sana. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.